Karena Bu Albertina dalam perjalanan karir Anda selalu memberikan dinilai tegas dalam kasus-kasus besar. Tidak mungkin orang merencanakan, menyuruh dan kemudian berdalih tidak menembak itu kemudian bisa membebaskan dia atau paling tidak meringankan hukumannya. Kalau bagi saya itu tidak mungkin. Karena begini Mbak Rosi ya, kalau tadi Mbak Rosi katakan dia menyuruh melakukan. Bahkan kalau di dalam teori, di dalam hukum pidana itu, orang yang menyuruh melakukan, itu orang yang melakukan itu sebenarnya tidak dipidana. Justru yang menyuruh melakukan itu yang dipidana. Nah, tapi untuk orang yang melakukan itu tidak dipidana, kita juga harus melihat dia melakukan itu dengan keadaan apa, kan begitu. Jadi kalau dengan teori seperti ini, ya dengan hukum pidana mengatur seperti ini, berarti kan otaknya ini tidak mungkin kan tidak dihukum. Ya. Nah itu. Apapun alasannya. Apapun alasannya, ini otak. Dan ide ini muncul dari siapa? Nah ini juga akan digali hakim di persidangan. Jadi jangan dipikir dengan melepaskan tanggung jawab, bukan saya yang tembak, hanya menyuruh hajar, tapi toh ada orang yang mati tewas tertembak, sudah ada rangkaian peristiwa hukumnya, ada perencanaan, mempersiapkan, menanyakan berani tembak atau tidak, maka sudah dengan sangat jelas siapa otak dari. Nah, jadi kita harus lihat latar belakang perencanaan ini ya, tidak terus perencanaan ini latar belakangnya kita merencanakan misalnya ya, merencanakan untuk menghajar orang itu. Nah kita lihat menghajarnya kita dalam melakukan perencanaan ini, alat apa yang kita gunakan untuk menghajar. Ini juga harus kita lihat, hakim juga harus melihat kan. Meskipun terdakwa bilang hajar cat, tapi yang dipersiapkan peluru. Nah ini kan tanda tanya juga kan. Masyarakat juga saya pikir umum publik pasti bertanya, menghajar kok menyediakannya peluru, menghajar kok menyediakan senjata. Nah ini kan yang nanti akan kita lihat di persidangan kan, akan dibuktikan di persidangan. Bu Albertina Ho, ada satu lagi tema yang juga selalu dijual oleh Ferry Sambo dan kuasanya, yaitu soal pelecehan seksual. Sebenarnya sebagai perempuan, kita harus membela korban. Dan kesangsian kita pada perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual itu membuat dia 2 kali menjadi korban. Tapi dalam kasus ini yang menjadi concern kita mengapa kita tidak membela korban atau belum yakin pada korban adalah terlalu banyak kebohongan yang dijadikan yang dikemukakan. Dan matinya seorang ajudan. Saya membutuhkan perspektif hakim perempuan. Bagaimana ada kasus pembunuhan yang kemudian yang dijual adalah motif pelecehan seksual.